halo kembali lagi bersama saya Niko. Di video kali ini sebetulnya kita akan belajar gimana caranya membuat postingan langsung melalui laptop gitu ya dengan aplikasi Canva. Jadi saya memang kerja untuk buat konten gitu ya, terutama carousel itu biasanya memang pakai laptop. Saya jarang pakai handphone karena ya saya agak susah gitu ya untuk ngedit di HP karena layarnya terlalu kecil menurut saya. Jadi saya lebih suka pakai laptop aja. So kita langsung aja belajar gitu ya, gimana cara saya membuat konten gitu ya, menggunakan Canva. Jadi carousel. Jadi tapi sebelumnya Anda ingat bahwa kita tadi sudah mengerjakan namanya carousel planner gitu ya, kurang lebih seperti yang Anda lihat tadi. Ini masih sama gitu ya. Nah sekarang kita akan mulai membuat ke dalam kontennya gitu ya. Tapi sebelum itu saya ingin Anda bisa membuka gitu ya, di bawah dari halaman ini Anda akan bisa lihat tombol link, tapi kalau misalnya Anda klik tombol itu biasanya dia akan lari ke sini ya. Klik bio.id garis miring Q ya. Jadi Anda ingat-ingat link ini aja karena di link sinilah saya akan memberikan semua apa namanya? Template gitu ya. Jadi template di Canva yang Anda bisa download. Ini sekarang masih ada template ini. Mungkin nanti saat nanti saya update, Anda akan melihat berbeda. Mungkin ada tambahan yang lain gitu ya. Tapi pada dasarnya seperti ini. Jadi ini adalah template Canva yang bisa Anda gunakan. Saya udah sediakan square. Jadi Canva Square itu adalah content square. Jadi ya 1080 kali 1080, 3 slide. Ini 7 slide. Karena di Canva kita tidak bisa buat langsung 10 slide. Jadi maksimum pixelnya cuma 8.000 pixel gitu ya. Jadi maksimumnya kita cuma di 7 slide. Jadi 7 slide kita bisa buat gitu ya. Makanya nanti kita tambah 3 slide. Nah, logiknya sih simple. Di 7 slide ini kita biasanya akan fokus pada semua kontennya kalau Anda ingat yang tadi ya. Jadi biasanya kita akan lebih konsen ke slide mulai dari slide 3 gitu ya, sampai ke slide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sampai 3 sampai 9 gitu ya. Kemudian slide yang konten yang maksudnya yang square yang 3 slide gitu ya, atau misalnya portrait yang 3 slide itu biasanya yang depan intro sama yang belakang. Tapi sekali lagi terserah Anda gitu ya. Jadi menurut saya sih bebas Anda mau pakai seperti apa. Cuma saya sediakan template-nya tuh 3 dan 7, baik itu square maupun portrait gitu ya. Nah, kalau square mungkin Anda nggak akan kesulitan gitu ya, tapi saya akan langsung lihat ke bagian portrait gitu ya. Kita akan mengerjakan, Anda boleh mengerjakan yang 3 slide dulu biar Anda mudah nangkepnya ya. Saya akan coba kerjain yang 3 slide, tinggal diklik aja yang 3 slide, portrait 3 slide. Kemudian di sini, nah ini ada 3 slide gitu ya, sudah ada ukurannya, 3240 kali 1350 ya, sesuai yang saya billing tadi. Jadi ini 3240 ketemunya dari 1080 kali 3 gitu ya. Jadi Anda bisa tinggal klik use template aja, kemudian Anda bisa daftar melalui Google, Facebook, email, sembarang Anda bebas ya. Jadi atau Anda bisa login kalau memang Anda sudah punya account gitu ya. Saya akan coba login dengan email lain ya. Oke. Ini kayaknya saya pakai saya akan coba login dulu ya. Oke, nggak bisa ya. Oke, sekarang saya coba. Saya coba login dulu pakai salah satu account gitu ya. Nah, nanti Anda akan masuk langsung seperti ini. Oke. Nah, kalau udah masuk seperti ini, di sini Anda bisa melihat bahwa di sini saya udah sediakan grid garis gitu ya, bahwa ini adalah potongannya nanti gitu ya. Nah, potongan setiap slide itu ada di garis ini yang nantinya setelah kita ngedit selesai gitu ya, di akhir kita akan hapus gitu ya. Jadi Anda ingat bahwa ke garis-garis ini semua harus dihapus. Nah, tapi kemudian Anda mungkin melihat ada garis horizontal. Kedua garis horizontal ini itu menandakan sebagai batas dari feed. Jadi yang di atas sama yang di bawah itu nanti tidak akan muncul di profile feed. Jadi kalau Anda lihat ya, bisa nggak ya? Semoga bisa ya. Coba kita lihat. Oke, nah yang di dalam kotak gitu ya, itu yang muncul di sini.
seperti itu. Jadi kalau Anda klik, nanti kan ada muncul nih, nah yang di atas ini. Jadi ini itu di bagian yang atas dan bawah. Jadi itu yang saya maksud dengan portrait gitu. Jadi Anda harus tahu ya fungsinya apa. Tapi kalau misalnya bentuknya square, maka yang di atas sama yang bawah tuh nggak ada. Jadi cuma yang tengah aja. Jadi Anda masukkan apapun ya langsung muncul di feed seperti itu ya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk. Nah, biasanya saya kerjakan pertama adalah membuat template-nya dulu gitu ya, biar lebih mudah Anda untuk kerja ke berikutnya gitu ya. Jadi saya biasanya, oh ini terlalu besar ya. Misalnya saya akan buat teks, misalnya saya akan buat copyright misalnya ya. Copyright logo. Saya biasanya buat watermark dulu ya. Jadi simbol ya, simbol copyright. Nah ini ya, copyright saya copy, kemudian saya masukkan di sini, kemudian saya akan masukkan icon ya, copyright misalnya ya. By Nico Julius. Nah misalnya seperti itu. Ini fungsinya apa? Karena saya fontnya udah Oke, sini nggak ada font yang saya biasa pakai. Saya pakai font biasanya Helvetica ya. Tapi karena ini adanya Open Sans menurut saya sih oke juga sih. Jadi saya pakai Open Sans biasa aja ya. Kemudian saya akan kecilkan, misalnya ini saya mau bold, Anda boleh bold ya. Saya kecilin agar ini bisa masuk di, ini fungsinya cuma buat apa namanya? Jadi Anda sesuaikan aja ya apa yang Anda buat. Saya akan delete. Nah kemudian dengan hal yang sama saya akan saya duplicate ya. Saya akan duplicate, kemudian saya akan ubah. Kalau misalnya layar Anda terlalu kecil, Anda bisa tambahin di sini ya. Mungkin 50%. Saya tutup dulu. Kemudian kita geser ya. Oke. Kemudian saya akan ubah ke by Nico Julius. nicojulius.com misalnya gitu ya. Atau ini buat akun Instagram ya, by Nico Julius. Ini saya akan buat apa namanya? Biasanya pertama yang saya buat adalah membuat template. Jadi saya ajari Anda buat template-nya dulu. Nah, kemudian Anda bisa nambahin foto ya. Anda bisa upload foto. Anda bisa upload foto Anda ya. Nah, misalnya saya punya ada foto ya. Jadi saya ada foto yang bulat, saya ngambil dari yang di sini ya. Jadi saya ngambil situ, diedit dulu. Buat bulat, kotak juga boleh ya. Nah, kemudian saya kecilin sampai seukuran, kira-kira seukuran ini ya. Nah, misalnya kayak gini udah oke. Maka ini saya grup dulu ya. Cara grupnya adalah Anda blok dulu ya. Bentar, ini kayaknya masih terlalu ini ya. Oke. Nah, misalnya kayak gini ya. Terlalu kecil ya. Saya coba di yang pas dulu gimana gitu ya. Oke, kalau misalnya sudah oke, saya akan klik kanan. Saya pilih dulu gitu ya. Kemudian, ini kepanjangan nanti agak repot ya. Saya akan grup biar lebih gampang nanti copy paste. Jadi, oke. Nah, ini enaknya di Canva adalah kita bisa langsung dapat ini ya, kayak penandanya kalau ini rapi sama atas kayak gitu. Oke, jadi seperti ini. Kemudian misalnya saya biasanya menambahkan logo saya sendiri. Logo saya sendiri itu nggak ada yang neko-neko ya, cuman titik dan N ya. Cuma ini bold. Sama ya, Open Sans juga, cuma bedanya nih titiknya merah gitu doang sih. Nah, ini kemudian ukurannya mungkin kita kecilin ya, biar kecil jelek ya. Saya besarin coba. Nah, oke deh. Nah, misalnya segini. Saya biasanya buat watermark seperti ini. Kemudian, nah kita biasanya juga akan minta orang untuk swipe gitu ya. Cara buat swipe, Anda bisa tambahkan elemen.
Kemudian pilih shape. Nah, shape inilah yang kita akan pilih. Biasa saya pakai yang ini ya, yang agak bulat. Jadi kita perpanjang, sesuaikan dengan button gitu ya. Oke, ini biasanya saya akan ganti warnanya dulu. Warnanya saya biasanya lebih suka warna gelap ya, karena kita pakai warna yang gelap aja. Oke, misalnya saya pakai warna kayak gini ya. Nah, Anda sesuaikan seberapa besar tombol yang Anda mau pakai ya. Ini bebas sekali lagi. Nah, misalnya kayak gini. Kayaknya kurang pas gitu ya kalau nggak. Nah, misalnya kayak gini. Ini kurang pas, saya naikin lagi ya, dikit. Oke, kalau sudah, saya akan tambahkan teks. Yang kecil aja ya. Swipe ya. Swipe karena ini warnanya hitam ya, pasti kan numpuk ya. Maka saya akan ganti warna putih. Kemudian kita kecilkan ya. Oke, swipe. Nah, kemudian kita kasih elemen, kemudian saya close dulu ya. Ada arrow nggak ya? Panah ya, tanda panah maksudnya. Arrow. Enter. Nah, ada ya. Saya pakai arrow yang ini aja ya. Besar sekali ya. Ya udahlah. Jadi kita ganti dulu warna putih ya. Bentar. Kita harus ubah dulu ya. Kecilin ukurannya ya. Kecilin ukurannya. Kemudian ini diperpendekin. Kemudian kita balik ya, biar balik, kemudian baru kita ganti warna putih. Nah, pastikan Anda ingat di mana posisinya ya. Nanti kalau nggak ingat, gawat ya. Oke, swipe. Oke, ini masih terlalu panjang ya. Nah, oke ya. Fit. Nah, seperti ini. Jadi saya udah buat template-nya gitu ya. Kemudian saya drag lagi, semuanya saya group. Nah, Anda ingat kalau Anda mau buat grup gitu ya, langsung dibuat grup. Mungkin nih teksnya bagus kayak gini ya. Oh, nggak kebaca ya. Ya udah gini aja ya. Oke, jadi saya udah buat template-nya, maka yang saya lakukan adalah klik gitu ya. Kemudian saya pakai shift biasanya. Shift gitu ya. Keempat ini, kemudian Anda klik copy. Salah, bukan duplicate ya. Anda duplicate, kemudian Anda geser ke sebelah kayak gini. Nah, kayak gini ya. Kemudian bentar, kita tengahin aja ya. Kemudian saya duplicate lagi, kemudian saya geser ke sini. Oke, nah jadi kita udah jadi buat template kasarannya kayak gitu ya. Biasanya kalau Anda udah jadi seperti ini, saya akan sarankan Anda untuk klik yang di kanan gitu ya. Anda apa namanya sih? Bentar, di sini nggak ada ya? Oh, bukan di sini ya. Bentar, saya akan coba. Nah, saya klik file, kemudian saya akan buat copy. Jadi ini adalah template yang sudah jadi gitu ya, biar Anda bisa simpan. Saya biasanya akan sarankan Anda untuk ganti namanya adalah template carousel Canva carousel 3 ya, portrait nama Anda. Nah seperti ini, Julius, seperti ya. Jadi ini yang saya sarankan. Kemudian baru Anda klik make a copy. Apa fungsi make a copy? Jadi ini kalau Anda lihat, saya akan coba back ke home ya. Jadi kalau Anda lihat, kalau saya balik ke desain, jadi sekarang saya punya template gitu ya. Jadi saya punya template utamanya. Kemudian Anda bisa buat
jadi ini yang nantinya bisa Anda make a copy terus. Jadi Anda punya file yang sudah kosongan seperti ini. Jadi Anda tinggal copy, duplicate, maksudnya duplicate yang Anda edit yang baru gitu ya. Jadi yang lama tetap kosongan. Jadi selalu bisa Anda mulai dari awal. Jadi tanpa Anda perlu buat lagi dan lagi seperti itu. Nggak perlu ngulang-ulang lagi lah, intinya seperti itu. Nah, baru kemudian disinilah Anda mulai kita mulai bekerja dengan format tadi ya. Karena ini judul gitu ya, judul dan intro, dan saya membuat judul, intro, dan ini akhir gitu ya. Maka saya akan buat judulnya dulu ya. Saya akan masukkan teks, kemudian saya masukkan heading ya. Heading, judulnya apa tadi? Ini 4 cara saya membuat konten viral di Instagram. Jadi ya, ini 4 cara apa tadi? Membuat konten viral di Instagram, misalnya gitu ya. Oke, Anda lihat bahwa di sini saya udah pakai. Oke, kita akan ganti extra bold, open sans. Selain extra bold ada nggak? Ini apa nih? Bisa Anda cari-cari sendiri ya, font yang sesuai dengan Anda yang mana gitu. Nah, bisa saya pakai open sans saja deh, biar nggak terlalu besar gimana ya. Oke, jadi untuk font Anda bisa sesuaikan sendiri. Saya biasanya lebih suka cari pakai yang ukurannya nggak terlalu besar ya. Nah, kemudian saya akan susun di sini ya. Ini, kemudian saya paste lagi 80 tadi ya. Membuat. Nah, kenapa saya oh sorry, ini sebetulnya bisa ya. Bentar. Jadi yang Anda lakukan adalah tinggal dikecilin gitu ya. Dikecilin, kemudian Anda tinggal ngatur extra bold. Nah, misalnya gini ya. Kemudian kita tinggal ngatur spacingnya. Misalnya line height-nya kita mau rapetin. Tinggal dirapetin aja ya. Kemudian kalau misalnya Anda mau letternya agak rapet, Anda bisa rapetkan. Intinya yang senyaman Anda ini ya. Oke. Menurut saya udah oke. Oke, misalnya saya udah oke dengan kayak gini, saya akan buat ke tengah gitu ya. Kemudian di sini saya biasanya bermain dengan tone ini ya. Tone warna. Kalau misalnya ini Anda mau buat bentuk warna belakangnya hitam, Anda tinggal kasih kotak gitu ya. Kasih kotak. Kemudian ke bawah, kemudian Anda klik kanan, kemudian Anda send to back gitu ya, ke paling belakang. Nah, kemudian disinilah Anda bisa ganti, misalnya saya akan ganti hurufnya dulu, saya ganti warna putih ya. Warna putih, ini saya ganti huruf warna putih, ini juga saya ganti warna putih, ini udah oke, ini warna putih ya tulisannya. Jadi saya mau belakangnya kita ganti, jadi ini tinggal Anda klik gitu ya, kalau udah putih semua, Anda klik, Anda ubah jadi hitam. Nah, seperti itu. Jadi Anda punya satu halaman utamanya itu warna hitam. Kan punya saya tuh biasanya warnanya hitam ya. Nah, kemudian saya biasanya akan bermain dengan warna ya. Atau misalnya ada mainnya warna kuning misalnya gitu. Nah, ini juga boleh. Nah, kemudian saya biasanya akan menambahkan visual gitu ya. Tapi sebelum saya nambahkan visual, Anda boleh cari visual dulu. Seperti yang tadi saya bilang, saya biasanya akan cari di Pixabay, katakan gitu ya, pixabay.com. Kemudian saya biasanya akan cari model, gitu ya. Model itu ini ya, gambar-gambar model ya, foto-foto model. Kita cari mana yang sesuai. Jadi gambar di Pixabay itu gambar-gambar yang bebas copyright gitu, dan kita boleh pakai di postingan kita gitu ya.
tanpa kita perlu sih namanya bayar gitu ya. Oke, ini nggak ada ya. Jadi Anda bisa cari di Pexels, Anda bisa cari di bebas ya, di mana aja. Ini, bentar, saya lupa nih. Konten viral ya. Kalau buat konten viral, kita akan coba cari. Saya sebetulnya pakai trigger itu kebanyakan orang adalah ya fungsinya cuma itu aja sih. Nah, misalnya kita pakai yang orang ini ya. Ini kayaknya bagus juga ya, ini ya. Ini kayaknya keren juga ya. Nah, ini keren juga ya. Jadi saya akan coba klik free download. Saya akan pakai yang ukuran. Saya biasanya ukurannya pakainya nggak besar ya. Saya pakai yang standar ini. Kemudian saya klik download. Kemudian Anda klik Annotator Robot. Kemudian Anda download. Nah, setelah Anda download, ini kan filenya masih seperti ini gitu ya. Maka tools yang selanjutnya kita pakai adalah remove.bg namanya. Jadi remove.bg Anda buka ya, kemudian gambarnya itu langsung Anda drag aja ke websitenya seperti itu. Maka dia akan menghapus backgroundnya gitu. Nah, jadinya seperti ini. Anda tinggal klik download. Nah, sudah kita download, kita balik ke Canva lagi, dan kemudian saya akan upload. Saya akan upload ke sini ya. Nah, jadi ini enaknya kita pakai remove.bg itu untuk menghilangkan background di belakangnya. Jadi kita bisa langsung dapatin konten yang, atau misalnya gambar yang udah bersih gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita besarin. Wah, jadi besar banget ya. Nggak apa-apa lah ya. Ini sebetulnya agak terlalu besar, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Kemudian kita klik kanan, send back gitu ya. Send back. Nah, ini karena ini numpuk juga di belakang, ini kan karena backgroundnya harusnya di belakang dari gambar ini lagi, maka Anda tinggal klik kanan, send to back lagi. Nah, jadi dia ada di belakang gambar gitu ya. Nanti baru dia akan cut otomatis sehingga gambarnya rapi gitu ya. Tapi Anda harus benar-benar cek karena ini masih ada garis putih di bawah gitu ya. Anda harus turunin lagi untuk biar kayak gini udah bersih ya. Kemudian saya akan fit lagi. Oke, nah kalau sudah kita akan selanjutnya ngerjain slide berikutnya ya. Nah, pernah nggak bertanya tentang gimana? Jadi intro ya, sebelahnya intro biar nyambung gitu ya. Oke. Pernah bertanya nggak tentang gimana cara buat konten? Nah, kalau sudah, Anda bisa sesuaikan lagi ya. Untuk Anda sesuaikan aja sendiri dengan selera Anda. Oke, misalnya kayak gini ya. Nah, misalnya kayak gini. Gimana cara buat konten viral? Nah, ini misalnya bisa Anda ganti dengan permainan warna ya. Saran saya sih Anda bisa bermain dengan 2-3 warna aja ya, jangan terlalu banyak. Jadi kayak gini kan ada kuning, merah gitu, kayak agak terlalu nabrak gitu ya. Jadi kurang saya rekomendasiin, better mainnya di warna merah aja tonnya. Sekali lagi ini bebas ya, selera aja sebetulnya. Oke. Nah, ini juga bagus ya font ini. Nah, misalnya gitu ya. Jadi intro. Kalau sudah intro, jadi selanjutnya Anda buat thank you. Nah, karena thank you, Anda ingat ya, karena ini adalah thank you page, biasanya ini nggak kita pakai. Saya biasanya cuma pakai ini dibesarin gitu ya. Sekarang saya pakai gini aja ya. Ini saya nggak pakai. Kita akan hapus ya.
Oke, udah kita hapus. Kemudian di sini saya ganti, saya ubah ke bawah. Logo ini juga saya pindahin ke samping sini aja ya. Jelek ya. Kita ke bawahin aja ya, samain. Kemudian saya akan tambahkan teks ya. Wah, ini terlalu besar ya. Saya pakai 6 aja. Nah, seperti ya. Anda bisa buat, semoga bermanfaat. Ya. Apabila ada yang ingin berikan komentar, likes, dan share konten ini. Nah, gini ya, ini dia maksud dengan call to action itu adalah mengajakkan bertindak di akhir konten. Oke, nah saya biasanya cuma bermain kayak gini aja ya. Nah, mungkin Anda bertanya nih, Mas, kan ada tuh tanda panah gitu ya. Kalau tanda panah itu Anda harus sering-sering ngetes ya. Saya nggak ada ukurannya, sebetulnya saya juga waktu ya. Anda bisa ketik arrow ya, arrow. Kemudian Anda pakainya free aja ya. Nah, jadi ya sama ya, nanti Anda buat arrow, kemudian Anda pasang di bawah untuk ajak mereka share, like gitu ya. Jadi intinya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, misalnya katakan ini udah selesai gitu ya. Jadi saya pandu Anda, kurang lebih Anda dapat gambarannya gitu ya. Kemudian kalau sudah, Anda ingat, Anda harus hapus semua garis ini. Jadi Anda klik, saya ulangin ya. Kalau ini sudah selesai semuanya, hal yang Anda lakukan adalah Anda klik, kemudian Anda klik delete setiap garis yang ada gitu ya. Ini garis yang Anda hapus, yang ini juga Anda hapus, kemudian namanya Anda ganti ya. Ini 4 cara buat konten viral gitu ya. Nah, kalau sudah, Anda klik di luar, kemudian Anda klik download, klik ini ya, download, kemudian PNG boleh, Anda klik download aja, biarkan dia download. Nah, setelah Anda download, yang Anda lakukan berikutnya adalah, nah ini udah terdownload ya. Nah, file yang Anda dapatkan ini adalah file yang besar ya. Nah, panjang seperti ini. Makanya sekarang kita harus potong dia, potong konten ini ya. Nah, kontennya dengan Paint Tools gitu ya. Jadi Anda ketik Paint Tools, kemudian Anda pilih yang split image ya. Nah, split image, kemudian Anda pilih file. Jadi saya ada file yang ini, saya drag ke dalam file. Nah, seperti ini. Kemudian Anda split bentar ya. Anda split horizontal ya. Bentar, saya lupa ya. Saya coba dulu ya. Horizontal, kemudian karena ini bentuknya blok gitu ya, saya akan buat 3. Jadi saya akan coba split dulu. Benar apa enggak? Oke, benar ya. Jadi konten pertama, konten kedua, konten ketiga. Jadi, nah sekarang Anda bisa lihat ini konten pertama ya, konten kedua, konten ketiga. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau Anda lihat, sekarang kita udah punya 3 gambar gitu ya, yang nyambung gitu ya. Jadi inilah yang kita nanti akan posting. Jadi Anda ingat urutannya 1, 2, 3. Yang 3 itu yang terakhir. Nah, sama halnya dengan 7. Kalau misalnya 7, Anda tinggal upload gambarnya saat Anda download semuanya, kemudian Anda klik horizontally, JPG, kemudian dipilih 7 gitu ya. Kemudian split seperti itu. Jadi itu yang Anda lakukan. Jadi kurang lebih cara buat konten seperti ini gitu ya. Hal lainnya Anda perlu berkreasi sendiri agar semuanya formatnya nggak sama kayak saya gitu ya. Saya cuma mengajarkan Anda idenya, saran saya Anda coba kreasiin sesuai dengan style atau tema Anda sendiri gitu ya. Jadi jangan ya ngikutin bulat-bulat kayak saya gitu ya, karena Anda nanti mungkin dikira kayak plagiat, niru gitu ya, sayang juga menurut saya. Jadi better Anda coba
cari desain yang Anda sendiri, cuman pada dasarnya saya udah ngajari Anda tentang cara ngeditnya seperti apa, dan mentransformasikan dari ide menjadi konten seperti apa. So, kurang lebih itu cara membuat konten gitu ya. Semoga Anda bisa mengerti. Kalau memang ada bingung, Anda bisa ulangi lagi beberapa kali video ini, nggak ada salahnya gitu ya. Dan semakin sering Anda melakukan aktivitas editing video ini ya, nanti hasilnya akan semakin baik. So, kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lain.